Perintah Kaisar Naga bab 7. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak membutuhkanmu di sini. Keluar dari sini. Sonya takut David akan mempengaruhi Dr. Sun untuk menemui dokter. Jadi dia meraung marah. Oke, ini yang kamu suruh aku keluar. Aku sedang duduk di koridor luar, dan dalam 5 menit kamu akan memintaku untuk kembali. Setelah David selesai berbicara, dia membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Ketika David berjalan kembali, tidak ada yang peduli padanya. Kemudian Dr. Sun mulai melakukan akupunktur pada Ruben dengan hati-hati, dan tak lama kemudian dia berkeringat banyak. Setelah jarum terakhir tertusuk, Ruben bangun dan perlahan membuka matanya. Ayahku sudah bangun. Dr. Sun, ayahku sudah bangun. Melihat Ruben terbangun, Sonya berteriak gembira. Matanya berkaca-kaca. Dia sangat ketakutan sekarang. Takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. Sun melihat Ruben sudah bangun, dia pun menghela nafas lega. Faktanya, dia tidak yakin. Namun saat Sonya dan Dr. Sun sama-sama menghela nafas lega, Ruben yang sudah membuka matanya tiba-tiba gemetar hebat. Ekspresinya sangat menyakitkan. Mereka kesulitan satu sama lain dan seluruh wajah berubah menjadi ungu. Ayah, teriak Sonya keras sambil menatap Dr. Sun dengan panik. Dr. Sun, apa yang terjadi? Saat ini, Dr. Sun juga sedikit bingung dan tampak bingung. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Siapa yang kau tiakan? Anda sorry, Dov. Sonya sedang terburu-buru dan berteriak pada Dr. Sun. Saat ini, guncangan Ruben semakin mengecil, dan akhirnya tidak ada gerakan, bahkan nafasnya pun tidak bisa dideteksi. Kali ini, Dr. Sun semakin panik. Jika Ruben mempunyai kebaikan atau keburukan, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Ayah, jangan menakuti aku, teriak Sonya. Nona Su, ayo kirim Presiden Su ke rumah sakit. Saya tidak punya pilihan. Dr. Sun berkata dengan cemas. Alasan dia memilih mengirim Ruben ke rumah sakit saat ini hanyalah untuk menghindari tanggung jawab. Jika Ruben meninggal di rumah sakit, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah menurutmu aku bodoh? Bisakah ayah saya tetap pergi ke rumah sakit dalam situasi seperti ini? Cepat selamatkan ayahku. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, jangan hidup lagi. Sonya sudah kehilangan akal sehatnya saat ini dan berkata dengan amarah di matanya. Keluarga Su adalah orang terkaya di Jiangcheng. Bukan perkara mudah berurusan dengan dokter cilik. Kali ini, Dr. Sun ketakutan, tapi dia tidak punya pilihan. Saat dia sedang cemas, dia tiba-tiba teringat pada David, dan Dr. Sun buru-buru berkata, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar ada caranya. Saya lihat pria itu terkena 2 pukulan. Sun mengatakan ini, Sonya juga memikirkan David. Tapi tadi Dr. Sun meremehkan David. Tapi sekarang dia memujinya, dia hanya ingin David datang dan membantunya mengalahkan Guntur. Lama David mulai sembuh, meski Ruben sudah meninggal, dia tidak akan bisa menemukan tanggung jawabnya. Itu adalah tanggung jawab David sendiri. Sonya ragu-ragu dan akhirnya mendudukan Ruben di kursi dan bergegas keluar kamar pribadi. Saat ini, David sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu Sonya pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat David belum pergi, Sonya bergegas mendekat. Tetapi saat dia hendak membuka mulut, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama David. Tolong selamatkan ayahku. Sonya tampak malu dan memohon pada David. Perlahan David mengangkat kepalanya menatap Sonya, namun Sonya tak berani menatap langsung ke mata David. Dia baru saja memarahi David. Tapi sekarang dia datang untuk memohon pada David. Kamu yakin aku bisa menyelamatkan ayahmu dan aku bukan pembohong? Tanya Daud. Sonya tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena saat ini Sonya belum sepenuhnya mempercayai David, dia hanya tidak melakukannya, dia hanyalah kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Melihat penampilan Sonya, David tersenyum dan bukannya mempermalukannya, dia bangkit dan berjalan menuju kamar pribadi. Sonya buru-buru mengikuti di belakang, sementara Dr. Sun itu berkeringat deras dan dengan cemas berjalan di kamar pribadi. Melihat David datang, Dr. Sun seolah melihat penyelamat. Tidak peduli David bisa menyembuhkan Ruben atau tidak, selama David mengambil tindakan, tanggung jawabnya sendiri akan lepas. Adik, ini salahku sekarang. Tolong selamatkan Presiden Su secepatnya. Dr. Sun juga merendahkan nilainya dan memohon pada David untuk mengatakannya. Dibandingkan dengan kekayaan bersih dan nyawanya, mengatakan beberapa hal baik bukanlah apa-apa. David melirik Ruben dan mendesah pelan. Sepertinya aku hanya bisa bertarung. Setelah David selesai berbicara, dia memandang Dr. Sun dan bertanya, apakah Anda masih memiliki jarum perak? Ya, di lemari obat.
Dr. Sun buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada David. Tidak cukup. David menggelengkan kepalanya. Tidak cukup? Sun tercengang. Ada lebih dari 30 jarum perak dalam paket ini. Bukankah itu cukup? Dalam akupunktur dan moksibusi, sungguh luar biasa bisa menggunakan selusin jarum. Bahkan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang dikenal sebagai Dr. Genius, hanya mampu menggunakan lebih dari 20 jarum suntik. Lebih dari 30 jarum perak sudah cukup. Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak, kata Daud. Berapa harganya? Dr. Sun bertanya dengan hati-hati. 9981. Ketika suara David turun, Dr. Sun tercengang dan seluruh orang tercengang. Setelah beberapa saat, mata Dr. Sun menunjukkan sedikit kepanikan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan semua jarum perak dari kotak obat. David mengambil jarum perak itu dan meletakkan tubuh Ruben rata di tanah. Lalu dia melambaikan tangannya, dan jarum perak itu terus menusuk tubuh Ruben. Dahi David mulai berkeringat, dan seluruh orang tampak sangat lelah, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menembus tubuh Ruben, David menghela nafas panjang, dan seluruh orang itu sepertinya roboh dan langsung duduk di tanah. Selama ini, Sonia terus memperhatikan dengan cemas. Dia tidak tahu apa-apa tentang akupunktur dan ingin bertanya, tapi dia takut mengganggu David. Tapi saat ini, Dr. Sun sudah terpana di tempat, dan mulutnya cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. Sun berubah dari kaget menjadi gembira, dan berlutut di depan David dengan bunyi gedebok. Tindakan Dr. Sun yang tiba mengejutkan David dan Sonia.